Pak Sumarin, silakan untuk merecord. Klik titik 3-nya, Pak. Tidak apa-apa, dimulai record saja. Iya, sambil menunggu Bu Sul, silakan untuk record. Oke. Ibu Leti, silakan untuk record, Bu Leti. Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Oke. Sepertinya semua kelas sudah mau direkord dan Bapak Ibu silahkan dimulai. Oke, silahkan dimulai Bapak Ibu. Jika memang masih ada waktu yang lebih, silahkan diulang lagi. Oke. Assalamualaikum Bu Leti. Iya Bu Lucy. Bu Leti duluan, silakan. Saya duluan ya. Oke. Bu Lucy. Ya Bu Leti. Boleh pakai timer supaya terang tahu pas 15 menit atau Oke, tunggu. Dengar aja. Dengar sebentar Pak ini. Tidak ada di sini. Oke. Tadi halo. Ya, bagaimana Bu Leti? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lucy. Pagi Ibu Leti. Iya Bu Lucy, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Leti. Ya maaf ya sudah mengganggu waktunya Ibu Lucy. Iya tidak apa-apa Ibu Leti. Ya Ibu Lucy, dari apa yang sudah Ibu Lucy lakukan, saya ingin bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Tujuan saya yaitu ingin memaksimalkan penggunaan media digital dalam pembelajaran. Kebetulan pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran IPS, dan IPS itu merupakan mata pelajaran yang dirangkum dalam satu modul, yaitu ada 4 mata pelajaran, dan itu pada saat rangkuman tersebut materinya terbatas. Dan untuk mencari literasi yang lain, saya sangat membutuhkan media pembelajaran berupa HP, mungkin untuk internet. Mungkin seperti itu Ibu Leti. Ya, jadi kesimpulan tujuan yang ingin Ibu Lucy capai itu seperti apa Bu Lucy? Itu tujuan saya yang saya katakan tadi, yaitu ingin menggunakan media pembelajaran digital di mata pelajaran IPS. Oke, ingin memfasilitasi pembelajaran ya Bu Lucy dengan media pembelajaran digital. Oke, ketika Ibu Lucy sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, skala ketercapaian Ibu Lucy untuk saat ini itu di angka berapa? Angka 8, Bu. Angka 8 ya. Oke. Karena Ibu Lucy mengatakan angka 8, kira-kira menurut Ibu Lucy apa saja kendala yang dialami Ibu Lucy dalam pembelajaran tersebut, karena Ibu Lucy merasa bahwa pembelajaran yang sudah Ibu Lucy lakukan itu masih di skala angka 8. Mungkin bisa dijelaskan di apa?
Saya mengambil angka 8 sebab memang pembelajaran tentang penggunaan media digital ini di daerah kami itu masih sering hilang jaringan. Kemudian ya masih ada saja siswa yang memang punya ekonomi rendah sehingga untuk Ya, penggunaan HP itu mereka masih kurang tahu, bahkan ada yang memang tidak tahu sama sekali. Kemudian oke. ada juga yang tidak punya HP. Itu menjadi kendala saya ketika saya ingin menerapkan pembelajaran digital dalam kelas pada saat mata pelajaran IPS. Mungkin seperti itu, Ibu Betty. Iya. Oke, jadi kendalanya Bu yang Ibu Lucy rasakan itu anak-anak itu masih banyak yang belum paham tentang HP karena mungkin belum punya HP ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Ya, karena kendalanya anak-anak itu belum punya HP, bahkan ada yang belum bisa mengoperasikan HP tersebut seperti yang Ibu Lucy lakukan. Kira-kira solusi yang ingin Ibu Lucy tawarkan agar pembelajaran bermedia interaktif yang Ibu Lucy sudah rencanakan itu dapat tercapai? Kira-kira Oh, rencana solusi seperti apa yang yang ingin nantinya mungkin Ibu Lucy dapat rekan sejawat ya, karena memang ada beberapa anak-anak yang bahkan mengoperasikan komputer pun mereka sudah bisa. Jadi iya, ada untuk rekan sejawat mereka itu pendampingan iya, rekan sejawat mereka untuk mendampingi anak-anak yang memang belum paham tentang penggunaan HP. Makanya mm, rencana ke depan saya akan bentuk sebuah kelompok, mungkin ada 4 kelompok sampai 5 kelompok itu dibentuk, kemudian ditentukan siapa yang menjadi rekan sejawat, pastinya anak-anak yang sudah paham menggunakan media digital. Kemudian yang seperti saya katakan tadi bahwa tentang jaringan itu juga yang satu hal yang sangat menjadi kendala pada saat pembelajaran menggunakan digital, itu sungguh sangat luar biasa, dan itu saya sangat mengharapkan pada pihak sekolah mungkin bisa menyediakan WiFi sekolah. Memang sekarang ada WiFi di sana, yaitu tapi WiFi pribadi. Alangkah baiknya itu kan kalau WiFi pribadi pastinya siswa harus membeli lagi iya, voucher. Makanya alangkah baiknya itu WiFi disediakan di sekolah agar anak-anak tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pembelajaran apabila mereka mencari literasi lain di media. Mungkin seperti itu, Ibu Leti. iya. Oh, berarti solusinya Ibu Lucy itu adalah metode tutor sebaya ya Bu, atau pemanfaatan teman-teman yang sudah paham dan memiliki yang HP seperti yang sudah Ibu Lucy katakan tadi, bahwa ada beberapa murid mungkin yang belum bisa dan belum punya handphone, bisa berbagi dengan teman yang sudah bisa dan sudah punya ya Bu ya. Iya, iya. Kemudian harapan juga Ibu Lucy, tentunya langkah Ibu Lucy untuk menyampaikan kepada pimpinan terkait dengan ketersediaan WiFi di sekolah, karena sampai dengan saat ini WiFi sekolah itu masih menggunakan WiFi pribadi ya Bu ya. Ya, untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilaksanakan setelah proses coaching ini, Ibu Lucy mungkin berencana melakukan pembelajaran seperti apa? Tindak lanjut. Itu saya akan mungkin ya tindak lanjutnya yaitu dalam penggunaan media tersebut mungkin apabila mengalami kendala mungkin saya bisa menggunakan video-video pembelajaran, kemudian gambar-gambar, dan apabila ini juga yang menjadi kendala salah satu kendala di daerah sini yaitu sering mati lampu. Itu ya Bu, ya kita memang di daerah Bolsel sering mati lampu. Dan apabila pembelajaran seperti ini membutuhkan memang jaringan listrik, apalagi internet, kemudian apabila kita harus menampilkan PowerPoint, kita juga harus membutuhkan listrik.
itu memang sungguh sangat luar biasa tantangan bagi saya yang memang ingin menerapkan pembelajaran secara digital. Itu solusi apabila hal tersebut terjadi, itu saya akan membawa anak-anak mungkin ke halaman, kemudian contohnya seperti pembelajaran tentang lingkungan. Itu kita akan belajar tentang, oh ini dataran rendah, kita berada di dataran rendah, seperti ini dataran rendah, ini yang tanaman yang bisa hidup di dataran rendah. Itu juga lebih baik sebab anak-anak juga terjun langsung, anak-anak juga terjun langsung ke lokasi, maksudnya terjun langsung ke contoh. Kan biasa kita cuma memberikan contoh, tapi ini memang mereka menyaksikan langsung, oh ternyata seperti ini yang dikatakan sebagai dataran rendah. Dataran rendah ya ada pohon di sekitar kita, ada perumahan dan sebagainya. Mungkin itu solusi ke depan, Ibu Leti. Iya, terima kasih Bu Lucy. Ternyata bahwa meskipun dengan segala kendala, masalah jaringan, masalah listrik yang ada di sekolah kita, ada di sekolahnya Ibu Lucy, di sekolah kita, Ibu Lucy ternyata mempunyai niat yang luar biasa untuk terus mengembangkan media-media pembelajaran dan juga memikirkan solusi yang terbaik untuk anak-anak jikalau media pembelajaran ini tidak dapat diterapkan di sekolah kita. Memang pada dasarnya adalah semangat dan kerja keras dari teman-teman guru lah yang akan menentukan kualitas dari apa yang akan diterima oleh murid-murid di sekolah. Nah, Bu Lucy, ini kan Bu Lucy sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan solusi dari apa nantinya, apa solusi dari masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi. Nah, Ibu Lucy, siapa saja yang bisa Ibu Lucy ajak untuk melakukan pembelajaran, atau siapa saja yang bisa Ibu Lucy ajak untuk mencapai tujuan dari Ibu Lucy? Terima kasih Bu Leti. Pastinya setelah saya melakukan pembelajaran seperti ini, itu minat siswa itu sangat luar biasa. Yang tadinya mereka malas-malasan, setelah kita melakukan trik-trik seperti ini, ternyata mereka sangat antusias. Saya juga ingin agar mata pelajaran lain siswanya menjadi seperti itu. Sebab ada juga guru-guru yang mengatakan bahwa anak-anak tidak antusias pada saat apalagi jam terakhir. Itu sudah pada ngantuk. Itu jam-jam kritis pada ngantuk. Jadi saya juga ingin mengajak rekan-rekan lain yang ada di mata pelajaran lain, mari kita menggunakan media pembelajaran yang tentunya menarik, yang kita bisa modifikasi dengan begitu menariknya, sehingga anak-anak walaupun jam terakhir, mereka bisa tetap semangat ikut pelajaran kita. Mungkin seperti itu. Oke. Luar biasa ya Ibu Lucy, semangat dari Ibu Lucy, juga mudah-mudahan dapat berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah, dapat juga mengajak teman-teman atau rekan sejawat yang ada di sekolah, tentunya satu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Memang satu hal yang saya sangat apresiasi dari Ibu Lucy, bahwa Ibu Lucy dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, inovatif, dan tentunya pemanfaatan media pembelajaran yang masih perlu peningkatan, namun Ibu Lucy sudah mengusahakan yang terbaik. Terima kasih atas waktunya Ibu Lucy. Maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama Ibu Leti. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang giliran saya yang menjadi coach. Mungkin di sini
ada perubahan kemarin mungkin siswa ini mungkin guru ya, antara sesama guru yang ketika menghadapi seorang anak yang terlambat. Kemarin kan anak yang terlambat, oke. Ini mungkin sesama guru yang menghadapi anak-anak yang memang sering terlambat hampir setiap hari. Bagaimana cara beliau menangani? Jadi interaksinya sesama guru ya, Bu ya? Iya, sesama guru. Oke, kita mulai Bu Leti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Leti. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, saya kemarin sempat terima WA dari Ibu Leti, katanya ada yang ingin dibahas. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Ibu Leti? Ya, Bu. Begini, Bu, ada salah satu murid di kelas saya yang tidak masuk dengan alasan setiap harinya itu berbeda-beda. Terkadang beralasan bangun kesiangan, sakit perut, jika mau berangkat ke sekolah, menunggu sarapan, dan yang lain-lain. Jadi murid itu setiap harinya selalu memberikan alasan yang berbeda-beda pada saat dia terlambat, Bu. Oh, oke. Jadi fokus kita pada hari ini, pada pagi hari ini tentang siswa yang mempunyai alasan yang berbeda-beda ya setiap harinya. Oke, Ibu Leti. Dari hal tersebut mungkin apa yang bisa Ibu Leti lakukan? Begini, Bu. Untuk anak ini, saya sudah sering memanggilnya dan menasihatinya, dan saya juga sudah berkonsultasi dengan wali murid. Dari hasil konsultasi, ternyata si murid ini, Bu, dia sudah tinggal dengan neneknya. Ternyata orang tuanya tidak punya rumah dan menjadi TKI di Malaysia. Oh, begitu ya. Anak ini ternyata dititipkan ke neneknya. Kemudian orang tuanya itu bekerja di luar Indonesia, di luar jadi TKI seperti itu. Saya sudah mencoba, Bu, memanggil, menanyakan apa sebenarnya penyebab dari anak ini terlambat. Sudah sering saya memanggil dia, Bu, menanyakan. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, Bu, bahwa pernyataannya itu berbeda-beda setiap harinya. Dia hari pertama dia mengatakan bahwa dia sakit perut, hari kedua dia mengatakan bahwa terlambat bangun, dan banyak alasan lain dan lain sebagainya, Bu Lucy. Keinginan saya, Bu, mungkin anak ini kalau bisa itu sekali lagi saya akan memanggil anak ini dan akan mencoba menerapkan segitiga restitusi mungkin, Bu, untuk anak ini, untuk pemecahan masalahnya sendiri. Iya, dari yang telah Ibu Leti ungkapkan tadi, itu Ibu Leti sudah ingin menasihati anak tersebut, ingin memanggil anak tersebut, itu dari skala skor yang dari 1 sampai 10, sekarang menurut Ibu Leti itu sudah berada di angka berapa? Karena anak ini, Bu, belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap aktivitasnya yang sering terlambat itu, Bu. Meskipun saya sudah sering kali melakukan pendekatan, memanggil, menanyakan alasan dan lain sebagainya. Makanya itu saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan saat ini itu masih berada di posisi 5 sampai 7 lah, Bu. 5 sampai 7 lah. Diam dulu. Mama susu. Oke, sungguh sangat luar biasa apa yang akan dilakukan oleh Ibu Leti.
Ibu Leti, oke, jadi menurut Ibu Leti baru di angka 8 sebab Ibu belum maksimal melakukan hal tersebut. Oke, menurut Ibu bagaimana memperlakukan anak tersebut agar anak tersebut lebih semangat lagi datang ke sekolah? Mungkin pada saat bagaimana cara mungkin menurut Ibu Leti harus dibuat seperti apa anak-anak agar bisa semangat lagi datang ke sekolah. Oke, kalau menurut saya Bu, ini rencana saya ke depannya Bu. Untuk si anak ini, karena sudah sering sekali saya lakukan pendekatan dan lain sebagainya, namun sikapnya juga belum berubah, masih tetap terlambat dan lain sebagainya. Mungkin ke depan saya akan memikirkan alternatif untuk anak ini supaya dia semangat lagi ke sekolah. Contohnya memberikan sedikit penghargaan ketika dia datang tepat waktu dan tidak terlambat, agar ada tumbuh motivasi dari dalam dirinya bahwa ternyata kalau saya tidak terlambat itu saya diberikan penghargaan, tapi penghargaan itu tidak akan saya lakukan sejangka panjang, hanya pada saat tertentu saja Bu, karena saya juga memikirkan agar anak ini tidak dengan penghargaan, atau mungkin saya akan memberikan tugas yang menarik dan menumbuhkan motivasi dari anak ini sehingga dia termotivasi untuk datang lebih awal di sekolah dan tidak terlambat lagi. Juga saya akan berkomunikasi dengan wali muridnya untuk bagaimana cara dan upaya kita bersama agar murid ini datang di sekolah tepat waktu. Seperti itu. Sangat luar biasa apa yang nantinya akan Ibu Leti lakukan. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik ya Ibu Leti ya, dan anak-anak kita juga bisa berhasil menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Oke, dan bisa diri mereka sendiri. Oke, sungguh sangat luar biasa yang telah Ibu Leti ucapkan tadi. Semoga ke depan kita bisa memanggil sama-sama anak tersebut untuk memberi pembinaan. Mungkin seperti itu ya Bu Leti. Oke. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala waktu Ibu Leti untuk pembicaraan hal ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya? Mungkin masih ada waktu setelah. Tak lewat atau tak kurang? Saya tadi Bu nggak sempat aktifkan DP apa, nggak tahu kenapa saya ke timer nggak jadi. Jadi saya nggak tahu waktu saya berapa, Ibu Lucy juga berapa. Nggak jadi saya ke timer. Ada banyak gangguan. Ada gangguan lagi. Tidak apa-apa Bu, saya juga masih di kendaraannya Bu. Ini juga ada perjalanan tadi Bu Leti baru sampai juga, baru belum pokoknya baru sampai di tempat tujuan ini Bu Leti. Ini anak lagi terus selalu diberi kesehatan ya. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Amin. Mungkin Ibu Fasil ada, mungkin waktu kita, jangan sayang. Mau minum cucu. Minum susu. Iya sayang. Iya mau minum susu. Lihat sayang. Mohon maaf Bu, nggak ada mau kasih tinggal akang Bu.
Cucu. Ya, jika sudah selesai untuk SMP, mungkin bisa bikinkan susu dulu buat Ananda. Cucu. Iya, iya. Ini dia minum cucu. Ya, Tidak apa-apa, ya pamit dulu Bu, ada mau bikin susu dulu. bikinkan susu dulu buat Iya, iya. Ananda. Iya, iya. Mari susu. Lanjut, sayang. Enggak. Banyak gangguan. Oke, Bu Leti. Terus Iya, Bu. baru bagaimana Oke, ada masih ada waktu mungkin? Masih ada sih, Bu. Jadi mungkin refleksi Kang, Bu enggak Jadi Ibu Leti tadi mulai refleksi. Yang tadi oke, Bu Leti, mungkin yang tadi setelah kita berdua memaparkan saling diskusi antara coach dengan coachee itu kalau saya tadi sebagai coach mungkin ada masukan atau mungkin ada
Ya, masukan dari Ibu Leti terkait dengan mungkin dari pembukaan, kemudian tujuan, identifikasi, aksi, kemudian tanggung jawab. Mungkin ada dari Ibu masukan kepada saya sebagai referensi saya ke depan. Ibu Leti. Ya Bu, Lucy, terima kasih. Jadi karena saya juga masih belajar sama-sama seperti Ibu Lucy, mungkin secara keseluruhan apa yang sudah Ibu Lucy praktikkan, coaching terhadap saya sudah secara keseluruhan mungkin sudah tercover ya Bu Lucy. Untuk alur tirtanya, hanya saja mungkin karena saya yang terlalu singkat menjawab atau seperti apa, jadi percakapannya seperti singkat seperti itu Bu. Lebih ke saya sih refleksinya. Iya, kita juga di sini sama-sama belajar ya. Mungkin ke depan atau praktek di nyata, di aksi nyata, mungkin kita lebih mungkin antara coach dan coach itu mungkin agak lebih banyak lagi yang perlu dibahas, apalagi keadaan anak-anak kita yang sekarang sungguh sangat luar biasa. Itu ada-ada saja, Bu. Ada-ada saja masalah yang mereka bawa di dalam sekolah, bukan saja seperti yang kita sudah praktekkan tadi tentang keterlambatan mereka datang di sekolah, tetapi banyak hal-hal yang tanpa kita duga itu terjadi pada anak-anak kita, bahkan ke arah pembulian, mungkin seperti itu. Jadi ke depan dalam menangani hal-hal seperti ini atau masalah seperti ini, mungkin kita bisa menggunakan jalur tirta ya Bu ya, untuk menangani hal baik antara sesama guru maupun antara masalah kita pada saat kita menghadapi siswa sebagai coach kita ya Bu ya. Dan bagaimana kita akan menggali masalah atau coach kita yang sendiri yang akan mengeluarkan unek-unek mereka. Kita hanya menjadi pendengar yang baik, akan lebih sabar lagi, apalagi pada saat ada seorang guru yang memang wow, sangat luar biasa menangani seorang siswa. Pada saat mereka minta pendapat kita, malah mereka yang ngotot seperti itu. Dan itu memang saya sudah alami karena saya alami seperti itu. Itu ada salah satu seorang guru yang minta pendapat sama saya, tapi dia yang ngotot. Ya, kita sebagai pendengar, sebagai coaching mungkin butuh kesabaran ya Bu. Kesabaran ekstra memang sangat luar biasa untuk mendengarkan dengan begitu sabar apa yang menjadi unek mereka. Mungkin seperti itu Bu. Mungkin karena praktik ya Bu ya, jadi gugup juga sedikit Bu. Saya sendiri biarpun secara virtual tapi agak gugup ya. Iya, sama Bu. Sama memang saya saja memang gimana ya, memang gugup. Kita juga ke depan mungkin insya Allah lebih baik lagi ya, dengan bimbingan Ibu Fasil dan Ibu PP kita yang sangat-sangat luar biasa. Insya Allah ke depan kita bisa lebih baik lagi bagaimana cara kita menangani masalah-masalah antara sesama guru maupun anak-anak. Mungkin dari saya. Sejauh ini Bu Lucy, tentunya semua kita CGP yang ada di sini sudah berusaha yang terbaik, sudah mencoba mempraktikkan yang terbaik. Namun apabila belum maksimal ya mungkin kita refleksi lagi lah Bu, apa yang membuat kita belum maksimal. Intinya kan begini Bu Leti, intinya kita di sini belajar, seperti itu kan. Kita di sini belajar yang tadi memang kita tidak tahu. Alhamdulillah dengan adanya program ini, Guru Penggerak ini kita menjadi tahu. Salah satunya ini alur tirta. Salah satu alur tirta memang kita sudah mungkin kita sudah sering mengalami hal-hal ini di kisaran kita, tapi memang kita belum menggunakan jalur tirta ya Bu ya. Ya tidur aja sayang. Jadi kita belum menggunakan jalur tirta. Jadi memang
sering itu kelepasan sama dengan yang kemarin itu Ibu Sul bilang kita sering kelepasan memberikan solusi. Padahal seharusnya seorang coach itu bukan seperti itu. Dia tidak harus memberikan solusi, tetapi dia cuma menjadi hanya menjadi pemantik ya. Cuma menjadi seorang pendengar, kemudian memberikan semangat kepada coach untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Tapi memang gitu, karena kita dulu belum tahu jalur kita, sehingga kita juga sering salah ya, sering kelepasan seperti itu. Dan yang kemarin juga saya kelepasan, salah satunya saya kelepasan dalam memberikan solusi. Iya sih. Kan namanya sesi latihan kan, Bu. Iya. Iya, Ibu Leti. Mungkin dari saya ya, yang tentang Ibu Leti yang sudah menjadi coach ya. Dari sekarang Ibu Lucy memberikan refleksi dulu. Refleksi ya. Kalau dari saya, secara keseluruhan, oke, Ibu Leti sudah untuk jalur Tirta itu sudah keseluruhan sudah tercover mungkin ya Bu ya. Memang tapi itu mungkin kita juga perlu banyak latihan dalam hal ini. Dan insya Allah untuk modul ini kita latihan-latihan lagi ya Bu ya. Kita perbanyak membaca, kita perbanyak latihan. Semoga di aksi nyata nanti, di kenyataan nanti setelah kita lulus dalam menjalani guru penggerak itu kita bisa membawa ilmu kita ke sekolah maupun ke masyarakat di mana tempat kita tinggal. Mungkin seperti itu ya. Insya Allah, amin. Amin. Selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, mungkin dari Ibu Pasil. Mungkin Ibu Pasil ada lagi masukan dari kami. Kami berdua Ibu. Atau masih ada waktu, masih berapa waktu ya? Oke, silakan Ibu. Berarti mungkin ada yang perlu lagi tentang anak-anak kita yang sekarang, mungkin seperti apa ya? Pada saat kita menjadi coach untuk anak-anak kita yang memang notabene anak tersebut itu juga yang menjadi PR kita ya, PR kita sebagai seorang guru ya, anak-anak yang minat belajarnya kurang, itu entah seperti apa alasan, kita juga mungkin lebih memperdalam juga ilmu kita untuk menangani hal-hal anak seperti ini. Dan itu memang bukan cuma mungkin di satu sekolah, tapi hampir semua di sekolah itu pasti kita menemukan hal tersebut. Anak-anak yang mempunyai, maksudnya begini, mereka ingin mengekspresikan diri mereka, tapi bagi kita yang mungkin seperti apa itu sudah sangat luar biasa. Mereka pada saat mengekspresi keinginan mereka itu sudah lari dari jalur, mungkin seperti itu kan Bu. Mungkin tugas kita sebagai guru Bu Lucy ya tinggal mengarahkan mereka kembali ke jalur yang sewajarnya. Tapi memang ada anak-anak yang sudah berulang-ulang Ada anak-anak yang sudah berulang-ulang kali. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya terdengar Bapak Ibu? Iya Bu. Iya Bu, terdengar Bu. Ya, tadi karena ada visitasi dari dokter-dokter muda. Iya Bu. Iya, Alin sudah matikan rekornya ya. Oke, mungkin bisa lagi. Silakan direkod lagi Pak Alin, karena untuk sesi mengisi list refleksi yang seperti kemarin, mengisi refleksi masih pada board. Apakah ada kesulitan? Oke, tidak masalah. Oke, silakan. Sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk pada refleksi ya Bapak Ibu ya. Seperti kemarin mengisi lembar refleksi praktik coaching. Oke, Bapak Ibu sudah tahu lembarnya, pengisian lembar refleksi praktik coachingnya sama seperti kemarin Bapak Ibu? Oke.
Yang refleksinya yang refleksi diri latihan coaching, yaitu nama CGP yang menjadi quotes. Kemudian refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Lalu kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Setelah itu, tuliskan umpan balik dari coaching. Iya. Pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Silakan Bapak Ibu, itu masih pada ruang bor. Silakan Bapak Ibu. Iya, Bu. Buat seperti kemarin, di Word dulu, ya. Karena akan dipresentasikan setelah ini. Masing-masing iya. akan menyampaikan. Oke, silakan Bapak Iya. Ibu. Bu Lucy, Iya. mungkin kita ke ini dulu Bu Lucy. Umpan balik dulu ya. Waktunya hanya 10 menit ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Bu Lucy, mungkin kita ke umpan balik dulu karena kalau untuk coaching kan kita sendiri menilai diri kita. Baliknya itu yang dari Ibu Lucy, mungkin bisa itu dulu Bu Lucy. Biar sambil apa ya? Tangga. Itu kita orang tulis sama yang kemarin di Word. Iya Bu Lucy. Tulis di Word, Kang. Boleh kamu kasih sambung yang kemarin itu ya? Kayak enggak sih, ini evaluasi untuk praktek Bu. Kalau yang kemarin kan evaluasi untuk latihan, refleksi untuk latihan. Nah, yang hari ini refleksi untuk yang praktek hari ini. Jadi ini yang kita mau isi duluan itu ini ya, apa aja? Ya, kalau bisa sih umpan baliknya dulu Bu. Umpan balik. Antara selama saya menjadi coaching itu dang. Baku nilai dang Ci. Yang sama yang kemarin ya. Selama... Ya, yang di pertanyaan nomor yang di bagian bawah. Yang pertama itu kan refleksi diri. Jadi terong merefleksikan terong pe diri apa saja yang terong mampu lakukan pada saat coaching. Baru yang di bawah itu kan umpan balik. Iya. Nah, dari Ibu Lucy dari pertanyaan pemantik, pertanyaan untuk coaching, apakah yang Anda rasakan saat coaching? Atau mau ini Jo Bu, mau sama yang kemarin Jo, seperti tinggal Mbak Kopi atau? Iya. Oke. Jadi kamu jawab ini dulu. Semua WA aja Kang. Ya. Semua WA aja. Atau terang tulis dulu, kamu foto, kamu kirim. Janganlah. Oh, terang mau 10 menit sampai waktu. Mungkin lebih cepat kalau lewat pesan Jo Bu. Oke. Saya tinggal Mbak Kopi. Ya, tunggu ya. Ya loading sekali kita ini. Jaringan loading sekali. Sabar nih Bu Leti, jaringan loading sekali. Iya Bu.
Mereka mengalami dalam kebenaran. Mama, Hmm? anak kita apa? Sosis Ada Pak Titik, Pi. Kamu pergi cek. apa? Ceritanya Pak Titik. Tidak, tidak ada kayaknya yang tidak ada. KTP. Hmm. Kita tak bilangnya tidak ada. Mak, Mama dia memang sementara bekerja awal. kita Ya, tidak jangan ada. tanya Pak Kita Titik. tak bilang tidak Pak ada. Nenek. Kita Tanya Pak Nenek. tidak punya. Tanya Pak Nenek. Mana? Tanya Pak Nenek sayang, pegang. Apa? Tanya Pak Nenek. Tidak. Tanya Pak Nenek, nak. Tanya Pak Nenek dulu sayang. Hai, Mama sementara bekerja sayang.
Pertanyaan dapat nilai Silakan Yusita. Waktu tinggal 1 menit Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu dicek apakah semua sudah selesai. Kelompok SMA sudah selesai, Pak Sumarlin masuk. Oke, kalau sudah, silakan tutup recordnya, matikan recordnya dan kembali ke Mindroom. Kelompok Mindroom ini tidak usah kemana-mana ya, tetap tinggal di situ. Untuk kelompok Pak Kris, kelompok SMK sudah selesai Pak Kris. Mungkin Pak Kris lebih hati ya Pak Kris. Kelompok SMP, Bu Rofi dan Bu Luciana aman, sudah selesai. aman, Bu. Oke, kalau sudah Sudah silakan selesai. matikan recordnya dan kembali ke Mindroom ya. Iya, Bu.